Pusing banget sih ngerjain tugas laporan. Nggak selesai-selesai dari tadi. Laporan patologi klinik lah, mikrobiologi. Mana besok, aku ada jadwal CSL lagi. Aduh, untung ada si macam manis yang nemenin. Makanya otakku lancar mikir dari tadi. Sama, aku juga sehari aja nggak minum manis, rasanya badanku menjadi lemas. Terus juga kadang yang kurang dan ya kita jadi gagal fokus nugas sih. Bener banget, apalagi kalau nugasnya udah berjam-jam gini. Minuman manis kayak penolong banget nggak sih buat kita? Ya kan, apalagi coklat. Favorit sih. Banyak dari kita yang mengira bahwasanya dengan minum minuman manis setiap harinya itu adalah hal yang biasa. Apalagi pada saat stres ngerjain tugas. Padahal sebenarnya dari setiap gelas plastik manis yang kita konsumsi setiap harinya itu justru sedang membuat kita menabung ancaman nyata, yaitu diabetes mellitus. Data terbaru dari International Diabetes Federation itu menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dunia dengan kasus diabetes tertinggi yaitu mencapai 20,4 juta jiwa. Dan mirisnya sekarang, trennya melonjak tajam justru pada usia produktif, yaitu usia 20-an ke atas seperti kita. Gara-gara gaya hidup sedentar alias mageran, terlalu lama duduk depan laptop ditambah lagi dengan gempuran gula murni, itu membuat organ dalam kita dipaksa menua sebelum waktunya. Tahu nggak sih, ujiannya tadi susah banget CSL-nya. Iya sih, aku belajar. Ran, tapi kan diabetes itu penyakitnya orang tua dan juga itu kan faktor keturunan. Masa iya sih kita yang muda-muda ini kena diabetes? Padahal kan selnya kita masih muda. Ya kan, setahu aku diabetes tuh biasanya cuma sering terkena sama orang yang lebih tua. Nah, justru itu yang jadi salah pahamnya kita. Semua diabetes itu nggak sama. Ada beberapa jenis utama diabetes yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah di mana karena sistem imunnya kita sendiri yang menyerang dan merusak pabrik insulin kita di pankreas sejak kecil. Oleh karena itu, tubuh kita emang nggak bisa produksi insulin sama sekali. Diabetes yang kedua itu ada diabetes gestasional. Biasanya sih ini khusus untuk ibu hamil ya, karena faktor perubahan hormon kehamilannya. Biasanya sih bisa hilang setelah melahirkan. Dan yang ketiga adalah diabetes yang paling sering menguntai usia kita sekarang, yaitu diabetes tipe 2. Biasanya sih masalah utamanya gara-gara resistensi insulin, gara-gara gaya hidup kita. Normalnya, gula dari makanan manis itu ibarat tugas yang mau masuk ke dalam ruang sekret tubuh kita. Biar bisa masuk, harus dibuka pakai kunci, yang namanya hormon insulin. Masalahnya, kalau tiap jam kita bom tubuh kita pakai yang manis-manis terus tanpa jeda, ditambah kita malas bergerak atau olahraga, nah pintu sekret digedor terus-menerus. Akibatnya, gemboknya jadi aus dan jadi tuli. Secara medis, inilah yang disebut dengan resistensi insulin. Kuncinya ada, tapi lubang gemboknya sudah rusak. Akhirnya, tugasnya telantar di luar, menumpuk di aliran darah jadi racun. Sementara sel di dalam kelaparan karena tidak ada pasokan energi. Rani, tahu nggak? Ini ada video dikirim di grup keluargaku tentang diabetes basah dan diabetes kering. Nih, coba lihat. Hati-hati, ini bedanya diabetes basah dan kering yang bisa bikin kaki kamu diamputasi. Banyak yang belum tahu, diabetes itu terbagi menjadi dua jenis yang sangat mengerikan, yaitu diabetes basah dan diabetes kering. Kalau kamu punya diabetes kering, maka tubuh kamu akan menjadi kurus kerontang karena gulanya memakan daging kamu sendiri dari dalam. Tapi yang paling berbahaya itu adalah diabetes basah. Ketika kulit kamu tergores sedikit saja, lukanya itu akan berair, bernanah, akan membusuk, dan itu tidak akan bisa sembuh seumur hidup, kecuali jika ia dipotong atau diamputasi. Tapi tubuh kita ini kan pada kurus-kurus. Berarti kita aman dong dari diabetes basah. Nah, ini nih salah kaprah terbesar yang udah terlanjur viral di masyarakat. Di dalam literatur ilmiah atau buku ajar kedokteran manapun, nggak ada tuh istilah diabetes basah dan diabetes kering. Semua jenis diabetes sama aja bahayanya. Berarti video yang tadi nggak valid dong. Iya. Secara klinis, kadar gula darah yang terus-menerus tinggi itu dapat merusak dinding pembuluh darah dan sarafnya kita. Kata tersumbatnya sirkulasi darah, kalau ada sekecil apapun luka di ujung kaki penderita, pasokan oksigen dan sel imun itu nggak sampai ke sana. Makanya, lukanya jadi membusuk. Bukan karena jenis diabetesnya yang basah, tapi karena aliran darah di area tersebut sudah mati total secara lokal. Inilah yang disebut dengan kegagalan transportasi dari tubuh kita.
Tapi tenang aja, lingkaran setan ini bisa diputuskan mulai hari ini. Sebagai generasi muda kesehatan, mari kita lakukan transformasi gaya hidup nyata lewat satu kata kunci, yaitu manis. M. Monitoring kadar glukosa secara berkala. Jangan tunggu ada gejala, minimal cek setahun sekali. A. Atur porsi karbohidrat, batasi kalori cair yang tinggi gula murni, dan ganti dengan yang tinggi serat. N. Nyatakan perang pada gaya hidup mageran. Aktifkan kembali sel tubuhmu dengan bergerak minimal 30 menit sehari. I. Istirahat yang proporsional. Kalau kurang tidur, hormon stres naik dan itu bisa merusak kerja insulin. S. Sinergi regulasi stres. Kelola stresmu dengan bijak supaya tidak lari ke pelampiasan makanan manis berlebih. Sebab manisnya masa muda yang sesungguhnya tidak pernah diukur dari apa yang memanjakan lidahnya kita dalam hitungan menit, melainkan dari seberapa lama kita mampu menjaga tubuh tetap sehat untuk masa depan. Mari wujudkan Indonesia sehat tanpa diabetes.